Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 4 September 2023 ya. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis banget guys di 0,12%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya di sini. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin bisa dibilang masih sideways guys. Perubahannya meskipun merah di 0,66% ya, tipis banget. Disusul oleh Ethereum juga tipis pergerakannya guys di 0,49%. Begitu juga dengan BNB di 0,67% ya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk perubahan dari altcoin sepertinya tidak jauh berbeda dari pergerakan harga dari Bitcoin ya, masih mengikuti guys. Dan rata-rata perubahannya hanya ada di 0, sampai 1% aja guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat perubahan yang terjadi ya dari pergerakan harga Bitcoin ini, terlihat untuk chartnya close candle-nya kemarin ini hijau ya, tapi masih belum terlihat adanya pergerakan yang positif. Dan ini memang wajar kalau menurut saya pribadi, karena keadaan market juga masih menunggu ya kejutan-kejutan apa yang terjadi di market guys. Apakah akan bagus terhadap Bitcoin atau justru malah buruk ya terhadap Bitcoin. Dan ini juga masih menunggu update-update terbaru untuk Bitcoin Spot ETF ya. Karena seperti yang kalian tahu, isu yang terjadi kemarin ya, meskipun hanya Grayscale saja yang berhasil memenangkan gugatan SEC, itu kenaikannya sudah cukup tinggi guys. Apalagi kalau nanti Bitcoin Spot ETF yang diajukan oleh beberapa aset manager terkemuka itu disetujui oleh SEC, maka ini efeknya akan sangat besar banget guys. Jadi kita akan terus pantau ya perkembangan dari ETF Spot Bitcoin ini. Nanti kita akan update lagi guys. Oke, kita lanjut ya untuk informasi yang pertama guys. Kita lansir dari harian Coindesk ya. Di sini diinformasikan bahwa kemenangan hukum Grayscale ini melawan SEC membuat persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot ini lebih memungkinkan guys. Ini berdasarkan pernyataan dari JP Morgan. Agar SEC dapat mempertahankan penolakannya terhadap proposal Grayscale untuk mengubah GBTC menjadi ETF, SEC harus menarik persetujuan sebelumnya ya atas ETF Bitcoin Spot berbasis futures yang tidak mungkin terjadi, kata laporan tersebut guys. Kemungkinan besar untuk SEC ya akan dipaksa untuk menyetujui aplikasi Exchange Trade Fund atau ETF Bitcoin Spot ini ya dari beberapa manajer aset setelah pengadilan federal memutuskan bahwa regulator harus meninjau kembali penolakannya terhadap upaya Grayscale untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC menjadi ETF guys. JP Morgan mengatakan dalam sebuah laporan hari Jumat kemarin. Pengadilan berpendapat ya bahwa penipuan dan manipulasi di pasar spot menimbulkan risiko yang sama pada produk berjangka dan spot, karena pasar Bitcoin Spot dan pasar berjangka Bitcoin CME sangat berkorelasi erat guys. JP Morgan mencatat bahwa pengadilan memutuskan bahwa tidak ada pembenaran untuk mengizinkan ETF Bitcoin berjangka tetapi menolak ETF Spot. Itu sangat signifikan karena menyiratkan bahwa bagi SEC untuk mempertahankan penolakannya terhadap proposal Grayscale untuk mengonversi GBTC, dan SEC harus secara retroaktif menarik persetujuan sebelumnya atas ETF Bitcoin berbasis futures. Penarikan retroaktif akan sangat mengganggu dan memalukan ya bagi SEC, dan oleh karena itu tampaknya tidak mungkin, kata bank tersebut guys. Namun sementara keputusan dari Grayscale dapat membawa lebih dekat ke persetujuan akhir dari ETF Bitcoin Spot. Persetujuan seperti itu tidak mungkin membuktikan pengubah permainan ya untuk pasar kripto guys, kata catatan tersebut guys. ETF Bitcoin Spot telah ada selama beberapa waktu di luar Amerika Serikat tetapi gagal menarik minat investor yang cukup besar dan dana Bitcoin secara keseluruhan ya, baik secara berbasis kontrak berjangka maupun didukung secara fisik, telah menarik sedikit minat investor sejak kuartal kedua 2021. Berdasarkan laporan itu menambahkan guys, ETF berbasis spot memungkinkan investor untuk memegang posisi mereka ya tanpa batas waktu sambil menghilangkan biaya rollover yang terkait dengan ETF berjangka guys. Pasar kripto optimis bahwa peluncuran ETF berbasis spot pada akhirnya akan membuka pintu masuk ke uang arus utama guys. Selain itu ya, masih berhubungan dengan spot Bitcoin ETF ini guys, seperti yang dilansir dari harian bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa mantan ketua SEC guys, dia berkata bahwa investor institusional ini jelas menginginkan akses ke Bitcoin guys.
Dan persetujuan ETF Bitcoin Spot ini tidak terhindarkan. Jadi mantan ketua SEC mengatakan persetujuan ETF Bitcoin Spot tidak terhindarkan dan menawarkan perspektifnya tentang kemungkinan regulator sekuritas menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Spot dalam sebuah wawancara dengan CNBC pada hari Jumat. Wawancara mantan ketua SEC ini yaitu CJ Clayton dilakukan setelah SEC menunda keputusannya ya atas beberapa aplikasi ETF Bitcoin termasuk yang diajukan oleh BlackRock sebagai manajer aset terbesar di dunia. Tanpa menyatakan apakah dia akan menyetujui ETF Bitcoin jika dia masih menjadi ketua SEC, Clayton merinci ya, sudah jelas bahwa Bitcoin bukanlah sekuritas. Jelas bahwa Bitcoin adalah sesuatu yang diinginkan oleh investor retail, investor institusional juga ingin mengaksesnya. Dan yang terpenting, beberapa penyedia yang paling terpercaya yang merupakan fidusia atau memiliki tugas untuk kepentingan terbaik ingin menyediakan produk ini kepada publik retail, tambah mantan ketua SEC tersebut. Mengenai apakah SEC akan menyetujui ETF Bitcoin Spot, Clayton juga menekankan bahwa persetujuan ini tidak bisa dihindari guys. Dikotomi antara produk berjangka dan produk tunai itu tidak bisa berlangsung selamanya. Sejauh ini regulator sekuritas belum menyetujui ETF Bitcoin Spot meskipun telah menyetujui beberapa ETF berjangka Bitcoin. Clayton menjelaskan ya bahwa ketika dia menjadi ketua SEC, regulator sekuritas tidak yakin apakah perdagangan tunai begitu mudah dimanipulasi sehingga orang-orang retail tidak boleh memiliki akses ke sana. Akan tetapi ia menekankan sekarang ada institusi besar dengan mekanisme pengawasan yang masuk dan mengatakan tidak, bukan itu masalahnya. Kita bisa mengandalkan keampuhan pasar uang sampai pada tingkat yang cukup di mana kita percaya bahwa ini adalah produk yang sah. Ini adalah sebuah perubahan. Awal pekan ini pengadilan banding Amerika Serikat untuk sirkuit distrik Columbia memutuskan untuk mendukung Grayscale Investment melawan SEC terkait proposal manajer aset kripto untuk mengubah kepercayaan Bitcoin andalannya yaitu GBTC menjadi dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF. Jadi kita tunggu aja guys update ya untuk drama dari Bitcoin ETF Spot ini karena cukup menarik untuk diikuti dan efeknya akan sangat masif banget ya terhadap Bitcoin guys. Kita akan update lagi nanti ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Masih dilansir dari bitcoin.com guys bahwa di sini Robinhood ya akan membeli kembali untuk saham SBF atau Sam Bankman-Fried senilai lebih dari 605 juta dolar guys. Jadi Robinhood akan melanjutkan rencana pembelian kembali untuk saham dari USMS, pialang saham dan kripto online. Robinhood Markets mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah menandatangani perjanjian pembelian kembali saham dengan United States Marshal Service untuk saham yang diakuisisi oleh pengusaha kripto Sam Bankman-Fried, Emergent Fidelity Technologies. Saham tersebut disita setelah FTX dan Emergent mengajukan kebangkrutan ya pada tahun 2022 kemarin dan kemudian dipindahkan ke hak asuh pemerintah Amerika Serikat, Reuters mencatat dalam sebuah laporannya. Runtuhnya bursa sebagai salah satu yang terbesar ya di dunia kripto menyebabkan penangkapan dan dakwaan terhadap SBF yang persidangannya atas tuduhan penipuan dan konspirasi akan dimulai pada bulan Oktober. Perusahaan jasa keuangan yang berkantor pusat di Menlo Park, California akan membayar 605,7 juta dolar ya untuk 55,3 juta saham. Robinhood pertama kali mengumumkan rencananya untuk membeli kembali sahamnya pada bulan Februari tahun ini setelah Dewan Perusahaan memberi wewenang untuk membeli sebagian besar atau seluruh saham. Kesepakatan tersebut telah disetujui ya oleh Hakim Distrik Amerika Serikat yaitu Lewis Kaplan di Manhattan yang mengawasi kasus Sam Bankman-Fried. Dalam sebuah perintah yang dikeluarkan pada hari Senin, ia menggambarkan perjanjian pembelian saham yang diusulkan Robinhood sebagai yang tepat guys, dan mengatakan bahwa itu adalah demi kepentingan terbaik para pemangku kepentingan yang relevan. Nah, ini menarik ya yang dilakukan oleh Robinhood ini, dan kita tunggu aja guys kira-kira apakah ada institusi lain yang melakukan hal serupa ya seperti yang dilakukan oleh Robinhood ini. Karena seperti yang kalian tahu SBF ini mempunyai banyak aset yang bisa dibilang itu tersita ya karena efek dari keruntuhan FTX kemarin guys. Kita akan update lagi nanti ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Crypto Globe. Di sini diinformasikan bahwa utang nasional dari Amerika Serikat guys mendekati 33 triliun dolar guys, memicu kekhawatiran meluas atas potensi shutdown di bulan September. Nah, ini mengerikan sekali ya. Amerika Serikat berada di ambang batas utang nasional sebesar 33 triliun dolar dan menurut data terbaru dari Biro Layanan Fiskal Departemen Keuangan Amerika Serikat, dalam sebulan terakhir total utang publik Amerika Serikat telah membengkak sebesar 306 miliar dolar dan berada di kisaran 32,91 triliun dolar.
Peningkatan pesat ini telah terjadi setelah utang melampaui angka 32 triliun dolar pada tanggal 15 Juni. Apa arti dari istilah total utang pemerintah ini guys, dan mengapa istilah ini penting? Pada dasarnya, istilah ini mengacu pada utang kumulatif yang harus dibayar oleh pemerintah Federal Amerika Serikat kepada pemberi pinjaman eksternal dan internal, dan ini mencakup utang publik seperti obligasi Treasury Amerika Serikat yang dimiliki oleh individu, perusahaan, dan negara asing, serta kepemilikan intra pemerintah, yaitu surat berharga yang dipegang oleh berbagai lembaga federal. Besarnya utang publik ini sangat penting ya karena berpotensi mempengaruhi suku bunga, mengubah kelayakan kredit negara, dan mempengaruhi ekspansi ekonomi. Menurut laporan dari The Daily Hodl ya, sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Peter G. Peterson Foundation mengungkapkan bahwa publik Amerika semakin cemas dengan stabilitas fiskal negara, dan studi ini menunjukkan bahwa 91% anggota Partai Demokrat dan 89% anggota Partai Republik mendesak anggota parlemen untuk mengatasi utang nasional dan mencegah penutupan pemerintah di masa depan. Kekhawatiran ini tidak hanya bersifat partisan ya, namun juga nasional, di mana laporan tersebut juga mengatakan bahwa mayoritas orang Amerika sangat khawatir ya akan dampak ekonomi dari potensi penutupan pemerintah bulan depan. Secara khusus, tampaknya 70% pemilih khawatir bahwa Kongres akan gagal mencapai kesepakatan anggaran pada akhir tahun fiskal saat ini pada tanggal 30 September sehingga memicu penutupan. Selain itu ya, ada dukungan bipartisan untuk mengambil tindakan tegas untuk mengurangi utang nasional. Sekitar 69% anggota Partai Demokrat dan 67% anggota Partai Republik mendukung pembentukan komisi bipartisan yang bertugas merekomendasikan strategi komprehensif untuk pengurangan utang. Urgensi untuk mengatasi masalah utang terlihat jelas ya di antara para pemilih, di mana 80% menginginkan agar utang nasional menjadi salah satu dari 3 prioritas utama bagi presiden dan juga Kongres. Sentimen ini dibagi di seluruh garis partai dengan 71% dari Demokrat, 78% dari Independen, dan 92% dari Partai Republik ini setuju guys. Survei Peter J. Peterson Foundation melibatkan 1013 pemilih terdaftar di seluruh negeri dan dilakukan antara tanggal 21 dan 23 Agustus. Dan jajak pendapat ini memiliki margin of error plus atau minus di 3,1%. Pada 27 Juli 2023, Cato Institute, sebuah organisasi riset kebijakan publik libertarian, menyebut meningkatnya utang Amerika Serikat sebagai masalah keamanan nasional. Lembaga ini berpendapat bahwa penundaan yang terus-menerus dalam memberlakukan kebijakan fiskal yang sehat di tengah meningkatnya utang federal dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi dan kemungkinan darurat fiskal. Lembaga ini juga memperingatkan bahwa ekonomi yang goyah ditambah dengan meningkatnya kekhawatiran di antara para pemegang obligasi global mengenai kemampuan pemerintah Amerika Serikat dalam mengelola utangnya dapat berdampak buruk ya pada reputasi global Amerika. Mereka menyatakan bahwa utang federal yang meningkat di Amerika Serikat berpotensi menghambat investasi swasta, mengurangi tingkat pendapatan, dan meningkatkan risiko bencana fiskal yang tiba-tiba. Selain itu ya, Cato Institute menggarisbawahi perlunya segera dilakukan reformasi dalam program-program tunjangan. Program-program seperti jaminan sosial, Medicare, Medicaid, dan inisiatif-inisiatif berbasis kebutuhan lainnya menghabiskan separuh dari anggaran federal. Sementara pengeluaran pertahanan menghabiskan seperlimanya guys. Untuk mengatasi hal ini, Cato Institute mengadvokasi pembentukan komisi utang yang merekomendasikan secara otomatis akan diundangkan menjadi undang-undang setelah mendapat persetujuan dari presiden. Cato Institute juga menekankan bahwa praktik-praktik fiskal yang tidak bijaksana membahayakan kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat. Mereka berpendapat bahwa dengan merombak skema hak dan membatasi pengeluaran, anggota parlemen dapat mencegah efek merugikan dari melonjaknya utang terhadap kemakmuran dan keamanan Amerika. Lembaga ini juga yakin bahwa komisi utang yang struktur dengan baik dapat membantu Kongres dalam mencapai tujuan-tujuan ini guys. Jadi memang agak mengkhawatirkan guys ya dengan utang Amerika Serikat ini yang sungguh sangat besar sekali ya. Dan sebenarnya juga sudah beberapa kali mengalami jatuh tempo dan terus ditunda ya hingga saat ini guys. Dan ini memang menjadi salah satu concern yang mengkhawatirkan juga ya bagi masyarakat di Amerika Serikat sono. Karena ini pasti efeknya juga sangat besar dan pasti akan merugikan juga ya. Di samping serangan dari negara-negara lain dalam hal dedolarisasi ini juga menjadi salah satu masalah juga ya. Dan kita akan update lagi guys nanti perkembangannya seperti apa karena ini cukup menarik juga ya untuk diikuti guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Zcrypto ya. Diinformasikan Paus atau whales dari Shiba Inu secara misterius guys memindahkan triliunan token Shiba saat aktivitas di Shibarium meledak dahsyat guys. Jadi volume besar token Shiba sebagai koin asli dari Shiba Inu ini telah dipindahkan menurut pengamat pasar Whale Alert
sekitar 4,6 triliun token Shiba ya, atau kurang lebih 38 juta US dollar ditransfer dari wallet yang tidak dikenal ke wallet yang tidak dikenal. Dalam postingan tersebut ya, Kusama menyoroti bahwa Shiba Inu sekarang sudah siap dan aman setelah peluncuran resmi Shibarium dan kesulitan teknis yang mengikutinya guys. Pengumuman ini melegakan para pengguna. Shibarium yang bertujuan untuk meningkatkan Shiba Inu dari CoinMe menjadi jaringan dengan kasus penggunaan atau utility-nya ya, membuat Ethereum senilai 1,79 juta dolar terjebak pada hari bridging atau terjebak pada saat bridge guys. Kusama berterima kasih kepada tim Polygon karena telah mendukung Shiba ya selama peristiwa sulit tersebut dengan mengatakan bahwa ia menghubungi mereka untuk meminta bantuan dan tim tidak ragu-ragu dan membantu menyediakan sumber daya tambahan untuk memastikan hasil yang sempurna untuk situasi tersebut guys. Dan itulah mengapa keputusan kami untuk memilih Polygon adalah keputusan yang tepat. Aktivitas di Shibarium memiliki ruang untuk berkembang guys, dimana Shibarium Explorer saat ini menunjukkan 73.630 transaksi harian dan hampir 900.000 alamat di jaringan. Lalu lintas mencapai puncaknya pada tanggal 25 Agustus dengan lebih dari 130.000 transaksi yang tercatat dengan pemanfaatan jaringan hanya sebesar 33% ya. Total nilai terkunci atau TVL di Shibarium saat ini mencapai 1,23 juta dolar. Meskipun ini adalah jumlah yang tampaknya dapat diabaikan dibandingkan dengan 37 miliar dolar TVL di seluruh ekosistem DeFi, menurut DeFi lama ini juga menunjukkan bahwa Shibarium masih dalam tahap awal guys. Dari 9 protokol yaitu DogSwap, MarsSwap, WolfSwap, Wolf Finance, ShipX, LetSwap, ShipFi, Kokol Inu, dan BondDex. DogSwap sejauh ini merupakan DEX terbesar dengan TVL lebih dari 687.000 dolar guys. Jadi cukup menarik ya kalau kita lihat perkembangan dari Shiba Inu sekarang ini, apalagi dengan peluncuran Shibarium guys. Dan itu membuktikan ya bahwa Shiba sekarang ini bukanlah sebagai token meme lagi ya, dan sudah berubah menjadi salah satu project dengan utilitas yang cukup lumayan menarik ya. Ini cukup menarik guys untuk diikuti. Nanti kita akan update lagi dan kita langsung ke informasi yang terakhir ya. Kita lansir dari harian Bain Crypto ya. Di sini diinformasikan guys bahwa token Gala turun 8% karena tim kepemimpinan menghadapi sengketa pencurian token senilai 130 juta dolar. Nah, ini mengejutkan juga ya. Jadi kepemimpinan untuk Gala Games termasuk CEO Eric Schiermeier dan salah satu pendiri Rick Thorsten terlibat dalam perselisihan guys. Dan perselisihan hukum ini telah menyebabkan nilai token asli dari proyek game blockchain menukik turun ya. Dalam tuntutan hukum yang terpisah, Schiermeier menuduh bahwa Thorsten secara tidak sah memperoleh dan memperdagangkan token Gala senilai 130 juta dolar, dan pada saat yang sama Thorsten menuntut balik bahwa Schiermeier salah mengelola aset perusahaan dan berpartisipasi dalam praktek penipuan. Gugatan CEO Gala Games yaitu Schiermeier ini diajukan atas nama pemegang saham blockchain game partner, yaitu perusahaan di balik Gala Games. Gugatan tersebut juga menyertakan perusahaan Thorsten yaitu True North United Investment sebagai terdakwa. Gugatan tersebut menuduh bahwa Thorsten mencuri 8,6 miliar token Gala senilai 130 juta dolar ya dari perusahaan tersebut pada tahun 2021. Dan ketika dikonfirmasi tentang hal itu, mengatakan bahwa dia hanya menyimpannya di wallet aman untuk Gala Games. Dan gugatan itu mengklaim ya, tahun lalu Thorsten dan atau True North mulai memindahkan token yang dicuri dari dompet tersebut dan menukar atau menjualnya dalam jaringan transaksi yang rumit dan membingungkan. Dia mampu menukar, menyembunyikan atau menjual sekitar 130 juta dolar Gala yang dicuri sebelum Gala Games dapat menghentikannya. Selain itu ya, Thorsten diduga mencuri lisensi untuk operasi node game Gala dan menjualnya untuk keuntungannya. Dikatakan bahwa Thorsten adalah direktur yang tidak hadir dan tidak seperti CEO ya, namun ia telah membayar dirinya sendiri lebih dari 10 kali lipat kompensasi Schiermeier. Schiermeier menginginkan pelepasan atau restitusi atas aset yang dicuri, di mana kompensasi atas kerusakan dan pemecatan Thorsten sebagai direktur Gala Games. Di sisi lain ya, gugatan Thorsten menginginkan agar Schiermeier dicopot sebagai direktur karena pemborosan perusahaan, konversi, dan pengayaan yang tidak adil. Thorsten juga mengklaim bahwa tindakannya diajukan atas nama perusahaan induk Gala Games, dan tuduhan terhadap Schiermeier termasuk membakar sekitar 600 juta dolar aset Gala dan para pemegang saham, menyebabkan perusahaan meminjamkan uang kepada dirinya sendiri dan membentuk entitas lepas pantai untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang dimaksudkan untuk permainan Gala. Dengan kedua pemangku kepentingan menuntut diri mereka sendiri dan mengklaim bahwa ini adalah demi kepentingan terbaik Gala Games, eksekutif lain di perusahaan memilih untuk tetap netral ya.
di mana presiden blockchain di Gala Games yaitu Jason Brink mengkonfirmasi tuntutan hukum tersebut dan mengatakan bahwa ia menyambut baik transparansi yang akan mereka bawa. Namun pemegang token Gala mungkin tidak begitu senang dengan hal ini guys, dan mengingat penurunan nilai token hampir 8% dalam 24 jam terakhir, di mana token ini telah berjuang ya selama lebih dari 1 tahun dan sekarang turun 97,9% ya dari puncaknya di $0,83 guys. Dan tentu saja ini kabar yang buruk ya dari ekosistem token Gala ini, dan kita doakan aja semoga masalah ini cepat selesai. Dan kalau kita melihat dari potensi Gala Game sebenarnya ini sangat bagus banget guys ya, kalau kita melihat histori token Gala, dan ini sangatlah tidak bagus ya untuk kejadian ini, dan kita doakan aja semoga tidak berlarut-larut sehingga ekosistem dan juga permainan dari token Gala ini segera naik lagi, akan hype lagi seperti dulu ya guys ya, menjelang Bitcoin halving yang akan dilakukan sekitar bulan April 2024 nanti guys. Oke, kita akan update lagi nanti ya. Dan untuk informasi hari ini cukup ya. Kita akan informasikan lagi jika ada informasi yang menarik, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.